Nah, sebelum kita membahas bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometri, turunan pertamanya, pertemuan sebelumnya ada tugas yang harus kalian cari, yaitu tentang bagaimana menentukan turunan pertama jika fungsinya adalah sinus AX dan juga kosinus AX dengan menggunakan konsep ini. Seperti apa? Coba kita ikuti ya. Oke, ini dulu. Ketika fx-nya sama dengan sinus AX, maka kita tahu berarti kalau fungsi X plus H, kita tinggal mengganti saja X-nya dengan X plus H, sehingga jadi sinus A kali X plus H, atau bisa kita tuliskan fx plus H sama dengan sinus AX ditambah AH. Selanjutnya, karena turunan merupakan konsep dari limit, di mana H mendekati 0 untuk fx plus H dikurangi fx dibagi dengan H, maka dengan memasukkan yang kita buat ini tadi ya, diperolehlah sinus AX ditambah AH dikurangi sinus AX dibagi H untuk H mendekati 0. Ini yang kita perlu ingat. Ini adalah rumus trigonometri di kelas 11 yang dulu di matematika sains. Di mana ketika ada sinus A dikurangi sinus B, hasilnya adalah 2 kali kosinus A plus B dibagi 2 dikalikan sinus A dikurangi B dibagi 2. Nah, kalau begitu dari limit ini diperolehlah sinus dikurangi sinus ya, maka 2 kosinus AX tambah AH ditambah AX dibagi 2 dikali sinus dari AX tambah AH dikurangi AX dibagi 2 dibagi H untuk limitnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah, bentar. Nah, ini dia. Turunannya menjadi limit H mendekati 0 dari 2 cos 2AX ditambah AH dibagi 2 dikalikan sinus AH per 2 dibagi dengan H. Nah, mari kita lihat. Limit itu kalau mau menentukan kan cara paling mudah adalah dengan mensubstitusikan pendekatannya ya, dia mendekati berapa limitnya ke dalam fungsinya. Ketika H mendekati 0 dimasukkan ke dalam fungsi kosinus tentu tidak akan masalah. Karena kita tahu kosinus 0 itu nilainya adalah 1. Maka 1 dibagi bilangan berapapun, maka atau dikali bilangan berapapun pasti masih punya nilai. Tetapi hati-hati ketika kita memasukkan ke dalam rumus sinus. Perhatikan, kalau sinus 0 nilainya 0 dan dia dibagi dengan H yang nilainya juga mendekati 0, maka 0 per 0 itu bukan penyelesaian. Ya, itu masih belum penyelesaian. Maka dia akan masuk ke bentuk tak tentu. Kita ingat kemarin bahwa ketika limit X mendekati 0 untuk trigonometri sinus AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, maka kita tinggal melihat saja apanya, koefisiennya. Maka jawabannya adalah A per B dengan syarat X mendekati dengan 0. Kalau kita lihat di sini, dia sudah mendekati 0. Setuju ya, dia sudah mendekati 0, kemudian ada sinus AH per 2H. Ini maka bisa kita tentukan nilai dari limit sinus ini, hasilnya adalah koefisiennya saja. Berarti kita tinggal mengambil koefisiennya yaitu A per 2. Nah, kalau tadi kita sudah dapat menentukan turunan pertama dari fungsi sinus AX, hasilnya adalah A kali kosinus AX. Lalu bagaimana kalau fungsinya sekarang bukan sinus AX, tetapi kosinus AX? Caranya sama, kita tentukan dulu mana fx-nya, mana fx plus h-nya. Dari sini fx plus h-nya didapatkan adalah kosinus AX plus AH. Nah, yang perlu diingat lagi apa? Sebentar, saya tuliskan di sini ya. Bahwa ketika kita tahu ada kosinus A, kita kurangi dengan kosinus B, gitu ya, maka hasilnya adalah negatif 2 dari sinus A ditambah dengan B dibagi 2 dikalikan sinus A dikurangi B dibagi 2.
yaitu kosinus AX plus AH dikurangi kosinus AX, hasilnya adalah negatif 2 sinus AX plus AH plus AX dibagi 2 dikalikan sinus AX plus AH dikurangi AX dibagi 2 per H. Nah, kalau itu hasilnya berapa? Turunan pertamanya adalah limit H mendekati 0, negatif 2 sinus 2AX plus AH per 2 dikalikan sinus AH per 2 per H. Sama seperti tadi, ketika sin dimasukkan, ketika pendekatannya mendekati 0 dimasukkan ke dalam fungsi sinus, maka hasilnya 0. Ketika pembaginya juga 0, jadi masalah, maka kita manfaatkan limit trigonometri yang sudah kita ketahui dengan memecah limit ini menjadi dua bentuk. Yang bentuk yang pertama ini, bentuk yang kedua adalah ini. Untuk bentuk yang kedua ini sudah memenuhi dari rumus limit trigonometri, maka kita tinggal mengambil saja koefisiennya, yaitu A per 2 ini ya. Hasilnya adalah A per 2, sedangkan kalau kita masukkan H mendekati 0 ke dalam rumus ini, kita gantikan saja ke sini A kali 0 maka tetap 0, sehingga hasilnya sinus 2AX dibagi 2, hasilnya adalah sinus AX. Nah, kalau begitu negatif 2 dikali sinus AX dikali A per 2, kita tahu hasilnya adalah negatif, negatif A dikali sinus AX. Kita dapat diambil kesimpulan atau ditarik kesimpulan bahwa ketika fx-nya adalah kosinus AX, maka turunan pertamanya adalah A dikali, hasilnya adalah negatif A dikalikan sinus AX. Demikian ya. Nah, lalu bagaimana dengan turunan fungsi trigonometri yang lainnya? Kita tahu trigonometri tidak hanya tentang sinus dan kosinus. Tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Seperti yang kalian lihat di Google Classroom juga sudah ada, bahwa masing-masing fungsi sudah dapat kita tentukan turunannya. Jadi, berterima kasihlah pada penemu atau matematikawan zaman dahulu yang sudah menemukan konsep turunan dengan limit, sehingga kita sudah menemukan polanya, tinggal manfaatkan saja pola yang ada. Tetapi kenapa sih kok kemarin-kemarin disuruh belajar untuk menemukan konsep dari turunan trigonometri? Ya karena kita diajarkan untuk selain mendapatkan ilmu juga menggali ilmu, apakah benar ilmu tersebut. Kita harus membuktikan sendiri. Kalau sudah membuktikan, kita yakin bahwa apa yang kita pelajari ini benar, seperti itu secara konsep ya. Baik, selanjutnya kalau tadi fx-nya itu adalah sinus AX, maka diperolehlah turunannya adalah A dikali kosinus AX. Kalau turunannya adalah kosinus AX, maka turunannya adalah negatif A kali sinus AX. Kalau fx-nya adalah tangen AX, maka turunannya adalah A dikali, hati-hati, sekan kuadrat AX. Kalau kotangan AX, maka hasilnya turunannya adalah negatif A kali kosekan kuadrat AX. Nah, ini agak perlu dihafalkan ya. Kemudian ketika fx sama dengan sekan AX, maka turunannya adalah A kali sekan AX dikali tangen AX. Lalu bagaimana dengan yang terakhir, kosekan AX, maka turunan adalah negatif A kali kosekan AX kali kotan AX. Yang perlu kita atau bisa buat hafalan sedikit adalah ketika semua bilangannya itu diawali oleh huruf C, nah ini ya, kos, kotan, kosekan, maka pasti nilainya adalah negatif A dan negatif A. Ini agak sedikit membantu kita menghafalkan tentang turunan pertama dari fungsi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar, kita sudah tahu apa itu rumus-rumus dari turunan fungsi trigonometri.
Sekarang mari kita coba bagaimana menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometrinya. Oke, baik. Yang pertama adalah fx sama dengan sinus 5x. Berapa turunannya? Iya, betul. Jadi kita lihat pandang sudutnya ya. Ini sudutnya adalah 5x. Maka turunannya adalah 5 kosinus 5x. Karena turunan dari sin adalah kosinus. Berarti 5 kali kosinus 5x. Yang kedua, 3 kali kosinus 7x. Kita tahu bahwa turunan dari kosinus adalah negatif sinus. Sehingga 3 dikalikan negatif 7, negatif 21, sinus 7x. Seperti ini. Yang ketiga, ketika FB sama dengan 2 dikalikan tangan 12B, nah kita tahu bahwa turunan dari tangan apa? Betul, sekant kuadrat. Sehingga turunannya adalah 2 dikalikan 12 berarti 24 sekant kuadrat 12B. Udah ya. Yang terakhir kosekan. Hati-hati. Kosekan kalau diturunkan adalah negatif. Negatif apa? Negatif kosekan kali tangan. Kali kotangan. Maka hasilnya adalah negatif kali negatif 5 kosekan 5M dikali kotangan 5M. Sehingga hasilnya adalah turunannya 5 kosekan 5M kotangan 5M. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang kalau yang tadi gampang karena kita tinggal melihat saja rumusnya. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini? Fx sama dengan 4 dikalikan sinus pangkat 3 dikalikan 5x plus 4. Nah, lo bagaimana mengerjakannya? Coba kita ikuti ya. Jangan dibuat sulit dulu. Mari kita kaitkan dengan konsep turunan aljabar yang telah kita pelajari pada materi matematika wajib di kelas 11 ya. Oke, coba. Kita tahu bahwa rumus-rumus dari turunan fungsi untuk fungsi aljabar yang kemarin ketika Y itu adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen kali V tambah U kali V aksen. Gitu ya. Begitu pula kalau bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, yang ini yang paling nanti akan kita banyak gunakan, yaitu ketika Y-nya berbentuk pangkat. Ketika ada suatu fungsi punya pangkat, maka turunannya adalah N dikalikan U pangkat N min 1 dikalikan turunan dari U. Seperti itu. Nah, yuk kita coba review. Kita mencoba mereview dari apa yang kita pelajari kelas 11 kemarin. Kita masih ingat apa enggak? Ya, masih ingatkah kalian dengan soal seperti ini di kelas 11? Ketika ada fx sama dengan 5x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 7. Bagaimana kita menentukan turunannya? Iya, betul sekali. Itu kita perhatikan pangkatnya dulu. Kita lihat dulu pangkatnya. Di sini pangkatnya 7, maka ini kita turunkan dulu. Sehingga f aksen x sama dengan 7, ini ya. Kita kalikan dengan, nah ini ditulis lagi, 5x pangkat 2 tambah 1. Sekarang pangkatnya bagaimana? Berkurang. Pangkat 6 dikalikan, nah sekarang gantian. Ini yang kita turunkan. Berapa 5x kuadrat tambah 1? Ya, hasilnya adalah 10x. Sehingga turunan pertama dari f aksen fx ini adalah 70x dikalikan 5x kuadrat tambah 1 pangkat 6. Seperti itu. Udah ya, masih ingat. Saya harap Anda. Nah, sekarang kita review satu soal lagi. Ketika fx-nya adalah 4 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 5, kira-kira turunannya bagaimana? Betul, sekali lagi. Yang kita pandang adalah pangkatnya terlebih dahulu. Pangkat 5, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan betul 5 kita kalikan berapa ini?
4 min 3x pangkat 4 dipangkatkan, pangkatnya berkurang menjadi berapa? 4 dikalikan, ganti sekarang yang ini yang kita turunkan. Berapa? 4 diturunkan 0, min 3x pangkat 4 diturunkan adalah betul negatif 12x pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan, oh kalau begitu F aksennya adalah betul. Negatif 60x pangkat 3 dikalikan dengan 4 dikurangi 3x pangkat 4 dipangkatkan 4. Ingat ya? Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kalau fungsinya trigonometri dan kita diminta untuk menentukan turunan pertamanya. Hampir sama. Coba sekarang Anda amati dulu. Kita amati dulu ya. Kira-kira kalau bentuknya fx sama dengan sinus pangkat 4, 5x tambah 3. Ingat, 4 ini adalah pangkatnya dari sinus, 5x tambah 3 ini adalah sudut dari sinus. Ya, sinus tidak mungkin berdiri sendiri tanpa sudut. Maka sinus pasti berpasangan dengan sudut. Sekarang Anda perhatikan juga tentang warna yang saya gunakan di situ. Kira-kira akan membentuk pola yang seperti apa? Nah, ternyata kalau fx sama dengan sinus pangkat 4, 5x tambah 3, maka turunannya adalah 4 kali sinus pangkat 3, 5x tambah 3 dikali kosinus 5x tambah 3 dikali 5. Hasilnya adalah 4 kali 5, 20 sinus pangkat 3 5x tambah 3 dikalikan kosinus 5x tambah 3. Kira-kira sudah dapat polanya apa belum? Nah, sekarang sekali lagi kita akan amati lagi bagaimana jika fungsi trigonometrinya adalah 4 dikali kosinus pangkat 6, 5x min 3. Pangkat koefisien sudut. Kira-kira bagaimana atau polanya seperti apa yang didapatkan? Kita lihat. Maka kalau turunan pertamanya adalah 4 dikalikan 6 kosinus pangkat 5 dari sudutnya 5x min 3 dikalikan negatif sinus 5x min 3 dikalikan 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 120 kosinus pangkat 5 5x min 3 kali sinus 5x min 3. Nah, apakah kalian sudah bisa membaca kira-kira polanya itu seperti apa? Nah, anak-anak, dari mengamati dua yang tadi, saya harapkan kalian sudah bisa mendapatkan pola apa yang didapatkan. Nah, sekarang mari kita coba tiru dan adopsi pola yang terjadi pada contoh soal yang ini, kemudian kita akan terapkan pada soal berikutnya. Coba kita amati dulu ya. Di sini ada fx sama dengan sinus pangkat 7 dari 2x tambah 1. Ternyata kalau diturunkan adalah 7 kali sinus pangkat 6. 2x tambah 1 dikalikan kosinus 2x tambah 1 dikalikan 2. Hasilnya adalah 14 sinus pangkat 6 2x plus 1 dikalikan kosinus 2x tambah 1. Nah, mari kita coba adopsi dari contoh penyelesaian ini ke dalam soal berikut ini. Mana soalnya? Kita tunggu buka dulu. Nah, ini dia. Soalnya adalah sinus pangkat 5, 9x tambah 7. Ayo kita turunkan ya. Jadi, kalau kita lihat ini ya, ini pangkat, maka jadi di sini. Kira-kira jadi seperti apa? Mari kita coba. Maka ini
akan saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau mengamati dan mengadopsi kan seperti ini. Tiru dan adopsi ya. Berarti 5, maka ini saya tulis tetap sinus. Pangkatnya apa yang terjadi? Pangkatnya berkurang. 4. Sudutnya bagaimana? Sudutnya tetap. Setelah itu, dia dikalikan dengan, coba ini, sin ini cos. Cos ini adalah turunan dari sin. Maka turunan dari sin ini adalah pasti jawabannya di sini adalah dikalikan kosinus. Sudutnya bagaimana? Sama. Sudutnya adalah 9x ditambah 7. Berikutnya dikalikan lagi dengan 2. Ini adalah turunannya ini. Maka turunannya dari sudutnya adalah 9. Maka bisa kita tuliskan nilainya di sini apa? 45 kali sinus pangkat 4, 9x ditambah 7 dikalikan kosinus 9x ditambah 7. Bagaimana? Bisa? Nah, ternyata ini dia bentuk dari atau pola yang bisa kita dapatkan dari turunan pertama fungsi trigonometri. Ingat ya, dalam trigonometri pasti ada yang namanya sudut. Sudut itu mana? Sudut itu adalah bilangan yang ada di depannya trigonometri. Sedangkan yang ada di atasnya namanya pangkat. Yang di depannya namanya koefisien. Maka dari apa yang kita amati tadi, urutan dalam menentukan turunan adalah kita turunkan dulu pangkat, kemudian kita turunkan fungsi trigonometrinya, setelah itu baru kita turunkan sudut. Jadi kalau fx-nya adalah koefisien, trigonometri pangkat sudut, maka jadinya adalah koefisien dikalikan pangkat, dikalikan trigonometri pangkat berkurang 1 sudut tetap, kemudian dikalikan turunan dari trigonometri, kemudian dikalikan turunan oleh sudut. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada contoh nih ya. Fx sama dengan 12 dikalikan kosinus pangkat 4 3x min 1. Berarti ini adalah pangkat, ini adalah sudut, dan ini adalah koefisien. Nah, maka apa tadi urutannya? Turunkan pangkat, turunkan trigonometri, baru turunkan sudut. Maka kita bisa menghitungnya dengan 12, ini koefisiennya ya, dikalikan pangkat. Berapa pangkatnya? Iya, pangkatnya 4. Kemudian kita kalikan dengan trigonometrinya tetap. Kosinus hanya pangkatnya. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya turun menjadi pangkat 3, 3x min 1. Setelah itu kita kalikan dengan turunannya dari kosinus. Apa turunan dari kosinus? Ya, betul sekali. Negatif ya. Negatif sinus dengan sudut yang sama, yaitu 3x min 1. Selanjutnya, kalau trigonometrinya sudah diturunkan, sekarang kita pikirkan turunkan sudutnya. 3x min 1. Kalau diturunkan berapa? Betul, diturunkan 3. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Berapa? 12 kali 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 12 kali 12 berapa? 144. Dikalikan kosinus pangkat 3. 3x min 1 dikalikan negatif. Nah, negatifnya boleh pindah ke depan ini ya. Saya hapus saja supaya kelihatan. Nah, berarti ini sama dengan negatif 144 cos pangkat 3, 3x min 1 dikalikan sinus 3x min 1. Nah, selesai sudah. Apa yang kita pelajari? Nah, sudah paham ya bagaimana cara mencari turunan pertama dari fungsi trigonometri. Kita coba satu kali lagi. Kita coba satu soal lagi ya, di mana fx sama dengan negatif 2 kosekan pangkat 3 7x. Nah, kita tahu di sini bahwa ini adalah pangkat. Nah ya, ini adalah pangkat. Ini kenapa jadi coret? Saya ulangi lagi. Ini adalah pangkat. Kemudian ini adalah sudut. Ini adalah koefisien. Sehingga kalau diturunkan menjadi bagaimana hitungnya? Ya, negatif 2 dikalikan, turunkan dulu pangkatnya, 3. Dikalikan
tetap ditulis dulu kosekan. Pangkatnya bagaimana? Berkurang. Sudutnya berapa? Tetap. Dikalikan, baru kita pikirkan. Nah, tadi di tabel turunan dari kosekan apa? Turunan dari kosekan adalah, betul, kosekan 7x, negatif ya. Negatif kosekan 7x dikali kotangen 7x. Nah, ini semua. Jadi yang saya tuliskan ini adalah turunan dari kosekan x. Kosekan 7x. Sekarang kalau trigonometrinya sudah diturunkan, maka kita turunkan lagi sudutnya. 7x diturunkan berapa? Betul, 7. Nah, di sini kita peroleh negatif kali negatif, ya betul, positif. 2 kali 3, 6 kali 7, oke, berapa? 42 kali kosekan kuadrat 7x dikali kosekan 7x dikali kotangen 7x. Bu, ini kosekan kali kosekan boleh? Boleh. Maka kalau disederhanakan bisa menjadi 42 kosekan pangkat 37x dikali kotangen 7x. Mudah ya? Nah, kalau tadi kita sudah berlatih secara bersama, sekarang Anda silakan berlatih secara mandiri. Ini ada tugas, ada hanya 5 soal. Ini adalah tugas kedua setelah tugas pertama kemarin tentang menuliskan rumus-rumus trigonometri beserta rumus turunan fungsi aljabar ya. Sekarang ini adalah tugas kedua, menentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi yang sudah diberikan. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Kalian boleh di-print, ditulis, setelah di-print dikerjakan di situ boleh, atau Anda tulis di buku Anda. Tetapi ingat, setiap pengumpulan jangan lupa penulisan nama di pojok kanan atas untuk memastikan keaslian dari pekerjaan Anda. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anda boleh pahami, Anda boleh belajar. Semangat dalam belajar, tetap semangat